BMKG berikan peringatan dini, masyarakat diminta waspada potensi gelombang tinggi 6 meter di perairan selatan Jawa. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG mengimbau seluruh pengguna jasa kelautan untuk mewaspadai potensi tinggi gelombang 6 meter di Samudra Hindia Selatan, Jawa Tengah hingga daerah istimewa Yogyakarta. Peningkatan tinggi gelombang tersebut dipengaruhi oleh pola angin di wilayah Indonesia bagian selatan yang dominan bergerak dari tenggara barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5-25 knot, kata Kepala Kelompok Teknisi BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap Teguh Wardoyo dikutip dari Antara di Cilacap, Minggu tanggal 12 Juni tahun 2022. Ia mengatakan pergerakan angin yang cenderung searah dengan kecepatan tinggi berdampak terhadap peningkatan tinggi gelombang laut. Oleh karena itu, pihaknya pada hari Minggu tanggal 12 Juni mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi hingga sangat tinggi di Laut Selatan Jawa Barat, Jateng, serta DIY yang berlaku hingga Senin tanggal 13 Juni dan akan segera diperbarui jika ada perkembangan lebih lanjut. Dalam hal ini, tinggi gelombang 2,5-4 meter yang masuk kategori gelombang tinggi berpotensi terjadi di perairan selatan Sukabumi, perairan selatan Cianjur, perairan selatan Garut, perairan selatan Tasikmalaya, perairan selatan Pangandaran, perairan selatan Cilacap, perairan selatan Kebumen, perairan selatan Purworejo, dan perairan selatan Yogyakarta. Selain itu, tinggi gelombang 2,5-4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Selatan Sukabumi, Samudra Hindia Selatan Cianjur, Samudra Hindia Selatan Garut, Samudra Hindia Selatan Tasikmalaya, dan Samudra Hindia Selatan Pangandaran. Sementara tinggi gelombang 4-6 meter yang masuk kategori sangat tinggi berpotensi terjadi di Samudra Hindia Selatan Cilacap, Samudra Hindia Selatan Kebumen, Samudra Hindia Selatan Purworejo, dan Samudra Hindia Selatan Yogyakarta, kata Teguh. Terkait dengan peringatan dini gelombang tinggi tersebut, ia mengimbau seluruh pengguna jasa kelautan untuk memerhatikan risiko tinggi gelombang terhadap keselamatan pelayaran karena kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter berisiko terhadap perahu nelayan. Selanjutnya, kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter berisiko terhadap tongkang, kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter berisiko kapal feri, serta kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4 meter berisiko terhadap kapal ukuran besar seperti kapal kargo dan kapal pesiar. Bagi masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi diimbau agar tetap selalu waspada. Sementara bagi wisatawan yang berkunjung ke pantai selatan Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta diimbau untuk tidak mandi atau bermain di pantai karena gelombang tinggi dapat terjadi sewaktu-waktu. Waspadai gelombang tinggi di Samudera Selatan Jawa Barat hingga daerah istimewa Yogyakarta. Seluruh pengguna jasa kelautan agar mewaspadai potensi tinggi gelombang bisa mencapai 6 meter di lautan sebelah selatan dari daerah Jawa Barat hingga daerah istimewa Yogyakarta. Peningkatan tinggi gelombang tersebut dipengaruhi oleh pola angin di wilayah Indonesia bagian selatan yang dominan bergerak dari tenggara barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5-25 knot, kata Kepala Kelompok Teknisi BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap Teguh Wardoyo di Cilacap, Jateng, Minggu. Teguh menjelaskan pergerakan angin yang cenderung searah dengan kecepatan tinggi berdampak terhadap peningkatan tinggi gelombang laut. Oleh karena itu, pihaknya pada Minggu tanggal 12 Juni mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi hingga sangat tinggi di Laut Selatan Jawa Barat, Jawa Tengah, serta di Yogyakarta, yang berlaku hingga Senin tanggal 13 Juni dan akan segera diperbarui jika ada perkembangan lebih lanjut. Perakiraan tinggi gelombang 2,5-4 meter yang masuk kategori gelombang tinggi berpotensi terjadi di perairan selatan Sukabumi, perairan selatan Cianjur, perairan selatan Garut, perairan selatan Tasikmalaya, perairan selatan Pangandaran, yang semuanya di Provinsi Jabar. Daerah selatan Jawa Tengah yang harus diwaspadai, yakni di perairan selatan Cilacap, perairan selatan Kebumen, perairan selatan Purworejo, dan selanjutnya perairan selatan Yogyakarta. Sementara perakiraan tinggi gelombang 4-6 meter yang masuk kategori sangat tinggi berpotensi terjadi di Samudra Hindia Selatan Cilacap, Samudra Hindia Selatan Kebumen, Samudra Hindia Selatan Purworejo, dan Samudra Hindia Selatan Yogyakarta.
Bagi masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi dan sangat tinggi diimbau agar tetap selalu waspada. Bagi wisatawan yang berkunjung ke pantai selatan Jawa Barat hingga DIY diimbau untuk tidak mandi atau bermain di pantai selatan karena gelombang tinggi dapat terjadi sewaktu-waktu. Koordinator Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Daryono mengatakan pihaknya belum menerima laporan kerusakan sebagai dampak gempa bumi dengan magnitudo 5,2 di Trenggalek, Jawa Timur, Minggu. Belum ada laporan kerusakan sebagai dampak gempa selatan Jawa Timur pagi ini, kata Daryono melalui siaran pers BMKG, Jakarta, Minggu. Pihaknya juga mengatakan hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan. Daryono menyebutkan epicenter gempa ini dekat dengan gempa kuat Pulau Jawa yang merusak pada tahun 1867, 1896, 1937, dan 1962. Sebelumnya, gempa dengan magnitudo 5,2 terjadi di Trenggalek yang merupakan wilayah selatan Jawa Timur, Minggu pagi pukul 6.55 waktu Indonesia Barat. Gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Epicenter gempa terletak pada koordinat 8,60 derajat LS 111,41 derajat BT, tepatnya di laut pada jarak 23 km arah selatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, dengan kedalaman 103 km. Gempa yang terjadi merupakan jenis gempa menengah akibat adanya aktivitas deformasi batuan dalam lempeng Indo-Australia yang tersubduksi ke bawah Pulau Jawa di zona Beniok. Para ahli lazim menyebutnya sebagai gempa dalam lempang atau intraslab earthquake, ujarnya. Gempa tersebut dirasakan di Jawa Timur dan sebagian Yogyakarta dan Jawa Tengah, yakni di daerah Kulon Progo, Bantul, Wonogiri, Gunung Kidul, Pacitan, Cilacap, Karangkates, Ponorogo, Nganjuk, Blitar, Trenggalek, Klaten dan Karanganyar dengan skala intensitas 2 IIMMI, artinya getaran dirasakan nyata dalam rumah, getaran terasa seakan-akan truk berlalu. Bagi masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi dan sangat tinggi diimbau agar tetap selalu waspada.